Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 Manajemen Bencana kelas IKMC 2019 akan menjelaskan tentang penanganan bencana angin topan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Salsa Dwi Pramesti, lalu ada Febri Anggraini, Tasya Ulfiah, dan Tri Megawati Rahayu. Pokok pembahasan yang akan kami bahas kali ini yang pertama yaitu pengertian angin topan itu sendiri, yang kedua mitigasi bencana angin topan, yang ketiga tindakan siap siaga bencana angin topan, yang keempat ketika terjadi bencana angin topan, yang kelima ketika terjadi banjir, dan yang terakhir setelah terjadinya bencana angin topan. Langsung saja kita ke pengertian angin topan. Nah, angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Nah, ini di Indonesia sering disebut dengan angin badai. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mitigasi bencana angin topan. Yang pertama yaitu membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Yang kedua, perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Yang ketiga, penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan untuk dijadikan tempat evakuasi. Yang keempat, penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Dan yang terakhir, pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadinya serangan angin topan. Tindakan siap siaga bencana angin topan. Yang pertama yaitu mengetahui resiko dan membuat rencana pengungsian. Hal ini merupakan kunci dari tindakan persiapan serta pencegahan bencana angin topan. Yang kedua, melakukan latihan dengan melakukan penelusuran jalur evakuasi agar ketika terjadinya bencana angin topan ini proses evakuasi dapat berjalan dengan lebih cepat. Yang ketiga, melakukan penguatan pada atap rumah dengan cara mengikatnya atau membangunnya dengan baik sehingga ketika terjadi bencana angin topan, atap rumah tidak ikut bersama angin. Yang keempat, mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan saat bencana angin topan terjadi. Jika peringatan bencana berbunyi, setiap anggota keluarga wajib menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat penerangan, yaitu lilin dan lampu emergency, senter dan sebagainya, serta makanan yang cukup dalam jangka waktu minimal 3 hari. Nah, apa sih yang terjadi ketika bencana angin topan ini datang? Yang pertama yaitu semua barang kebutuhan harus siap sedia. Yang kedua, tutup pintu dan jendela rumah. Yang ketiga, tinggallah di dalam satu ruangan yang paling aman di dalam rumah. Nah, jika kita memiliki ruang bawah tanah, kita harus masuk ke sana, itu lebih baik. Yang keempat, ada baiknya untuk mematikan segala bentuk aliran listrik, sumber api, dan peralatan elektronik apapun. Nah, biasanya setelah bencana angin topan akan disusul dengan banjir. Nah, apa yang terjadi ketika disusul dengan banjir? Jika di daerah sekitar tempat tinggal merupakan daerah yang sering terjadi banjir, ada baiknya segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Selalu waspada terhadap pusat angin topan tetap bisa mencapai 30-50 km, bahkan badainya sendiri mencapai 600 km. Pusat badai inilah yang biasanya membawa air hingga menyebabkan banjir di wilayah pesisir. Nah, setelah terjadinya bencana angin topan, yang harus dilakukan yang pertama yaitu jangan memasuki wilayah yang terkena bencana angin topan sampai dinyatakan telah aman atau siaga 4. Yang kedua, jangan nyalakan aliran listrik sampai dinyatakan aman dari bahaya. Gunakanlah lampu senter atau lilin untuk memeriksa kerusakan. Yang ketiga, jika terlihat ada aliran listrik yang belum mati, segera matikan aliran listrik tersebut dari sekringnya, atau tercium bau gas untuk segera memutus aliran gas tersebut. Sebaiknya ini dilakukan oleh ahli agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang keempat, yaitu mendapatkan informasi terbaru bencana angin topan, kita harus selalu mendengarkan radio untuk mendapatkan
Informasi tersebut menggunakan sumber energi batu baterai, tidak menggunakan listrik. Terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari penanganan bencana angin topan. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.